Racun di tengah kekeringan, wabah botulisme di peternakan Pak Hari. Musim kemarau panjang menghantam wilayah Pak Hari. Padang rumput mengering, dan harga pakan konsentrat melambung tinggi. Dalam keputusasaan, Pak Hari memutuskan untuk memberikan pakan alternatif kepada 30 ekor sapi perah miliknya. Ia membeli limbah pertanian berupa silase jagung yang disimpan dalam karung dari seorang tengkulak. Pakan itu berbau agak asam, tapi ia pikir itu normal untuk fermentasi. Beberapa hari setelah pemberian pakan baru, kekhawatiran mulai muncul. Seekor sapi perah bernama Lembut terlihat sangat aneh. Biasanya lincah, kini ia berdiri terpaku, kakunya kaku dan kikuk. Ia terjatuh saat berusaha berjalan. Yang lebih mengerikan, lidahnya terjulur keluar, lemas, dan tidak bisa ditarik kembali. Air liur menetes dari mulutnya, karena ia tidak bisa menelan. Matanya yang biasanya cerah, kini sayu dan tanpa ekspresi. Lembut, kenapa kamu? Bisik Pak Hari panik. Ia mencoba memberi minum, tapi air hanya menggenang di mulut sapi itu sebelum tumpah. Lembut seperti boneka kain yang kehilangan benang pengendalinya. Keesokan harinya, 3 ekor sapi lain menunjukkan gejala serupa. Ada yang tidak bisa berdiri sama sekali, hanya berbaring dengan leher terkulai. Mereka masih sadar, matanya mengikuti gerakan Pak Hari, tapi tubuh mereka lumpuh total. Tidak ada demam, justru suhu tubuhnya normal atau bahkan sedikit dingin. Sapi-sapi itu masih bernafas, tetapi napasnya lambat dan dangkal, hingga akhirnya satu persatu mati dalam keadaan lumpuh total. Kepanikan melanda. Pak Hari segera menghubungi dokter hewan Wicaksono, dokter hewan yang berpengalaman. Melihat gejala kelumpuhan tanpa demam dan menanyakan riwayat pakan, dokter hewan Wicaksono langsung teringat sesuatu. Pak Hari, pakan silase yang Bapak beli, apakah ada kemungkinan tercampur bangkai tikus atau binatang kecil lainnya? Tanyanya tegas. Pak Hari tercengang. Saya tidak tahu, Dok. Itu dalam karung tertutup. Ini sangat mirip botulisme, Pak. Keracunan yang disebabkan toksin dari bakteri Clostridium botulinum. Bakteri ini berkembang biak dalam bahan organik yang membusuk tanpa oksigen, seperti bangkai hewan dalam pakan, atau silase yang gagal fermentasi, jelas dokter hewan Wicaksono sambil memeriksa sapi yang lumpuh. Toksinnya adalah salah satu yang terkuat di dunia. Ia menyerang saraf, memutuskan sinyal dari otak ke otot, sehingga menyebabkan kelumpuhan total, seperti yang kita lihat. Sapi mati karena lumpuhnya otot pernapasan. Pak Hari menyesal dalam-dalam. Ia telah mencoba menghemat, tetapi justru membawa malapetaka. Apakah ada obatnya, Dok? Tanyanya putus asa. Tidak ada penawar racun, antitoksin, khusus untuk ternak di sini, dan harganya sangat mahal. Pengobatan hanya suportif, terapi cairan, pencucian lambung jika masih awal, dan membantu pernapasan. Tapi untuk kasus seberat ini, prognosisnya sangat buruk, jawab dokter hewan Wicaksono dengan berat hati. Pencegahan dan menghentikan sumber racun adalah satu-satunya cara. Tindakan darurat pun dilakukan. Seluruh pakan silase yang tersisa disita dan dimusnahkan. Kandang dibersihkan total. Sapi-sapi yang belum menunjukkan gejala dipindahkan dan diberikan pakan yang benar-benar bersih dan aman. Untuk sapi yang masih hidup tetapi lemah, dokter hewan Wicaksono memberikan infus cairan elektrolit untuk menjaga hidrasi dan membantu tubuh melawan toksin. Ia juga memberikan pencahar untuk mengosongkan saluran pencernaan dari sisa pakan beracun. Namun, upaya itu terlalu lambat. Beberapa ekor sapi lagi mati dengan gejala yang sama. Pak Hari mengalami kerugian yang sangat besar. Hampir separuh sapinya mati. Dokter hewan Wicaksono memberikan nasihat pencegahan untuk masa depan. 1. Waspada terhadap pakan. Pastikan pakan hijauan dan silase bebas dari kontaminasi bangkai hewan.
Jangan memberikan pakan yang berbau busuk atau berasal dari sumber tidak jelas. 2. Manajemen kandang. Kendalikan populasi tikus dan lakukan vaksinasi antraks, karena bangkai sapi yang mati antraks juga bisa menjadi sumber botulisme. 3. Mineral yang cukup. Pastikan ternak mendapat cukup mineral fosfor dan kalsium. Karena kekurangan mineral bisa membuat sapi memiliki kebiasaan pika, memakan benda aneh, seperti tulang atau bangkai yang mungkin mengandung toksin. 4. Observasi cepat. Jika ada gejala kelumpuhan mendadak tanpa demam, segera singkirkan pakan yang dicurigai dan hubungi dokter hewan. Racun di tengah kekeringan telah memberikan pelajaran yang mahal kepada Pak Hari. Ia belajar bahwa dalam kondisi sulit sekalipun, kualitas dan keamanan pakan adalah garis pertahanan pertama yang tidak boleh dikompromikan. Botulisme, sang pembunuh senyap yang melumpuhkan, mengajarkannya bahwa musuh ternak tidak selalu berupa kuman yang menyerang, tetapi bisa juga berupa racun mematikan yang bersembunyi di dalam karung pakan yang tampaknya biasa saja. Setiap kali akan memberikan pakan baru, Pak Hari selalu mengingat mata sayu dan lidah terjulur dari sapi-sapi malangnya, sebagai pengingat abadi akan pentingnya kewaspadaan.